Morning, bro, sis. How are you today? Fine, good. Pagi ini jalanan ramai, ramai lancar lah ya. Belum ketemu macetnya. Bundaran Pondok Indah. Lampu merahnya panjang. Jangan merah lagi, ayo hijau-hijau. Kita ngobrolin apa? Wah, yang lagi trending mah kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia ya. Trending tiap hari TV ngeliput itu live. Hasilnya apa? Kalau kita lihat gestur Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky itu ya brewoknya udah dicukur tapi kelihatan belum bersemangat ya. Cahaya di wajahnya nggak kelihatan redup ya, bagaimana tidak, posisinya dibombardir dan nggak ada tanda-tanda kemenangan. Pak Jokowi menawarkan untuk jadi penyampai pesan dari Zelensky ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Pak Putin ya. Kalau nggak salah dia titip 5 poin lah. Tapi dari gelagatnya Zelensky juga masih stonehead ya, keras kepala. Katanya belum mau menyerah. Pilihan yang sulit buat dia. Sementara Rusia bilang, ya kita siap aja menghentikan perang, tapi syaratnya cuma satu, tentara Ukraina meletakkan senjata. Luar biasa. Dan akhirnya Pak Jokowi ke Rusia gitu. Yang disampaikan sebenarnya tidak bisa nge-push Pak Putin untuk menghentikan perang, cuman bagaimana caranya tidak terjadi krisis energi dan krisis pangan gitu. Pak Jokowi juga bisa melihat bahwa ya Ibu Retno ya Marsudi, bahwa Putin nggak mungkin menghentikan perang, gencatan senjata juga berat gitu. Cuman gimana caranya supaya blokade embargo terhadap Rusia bisa dibuka dan Rusia tetap mengirim gas ya, kemudian pupuk, kemudian gandum ya, hasil pertanian dari Rusia dah, dan energi. Ya Pak Putin sih jawabnya sih fine aja, kami menghormati Indonesia, Indonesia negara sahabat, kita pasti kirim pupuk ke Indonesia jika pupuk memang benar dibutuhkan. Kalian tahu nggak, pupuk itu bahan baku utamanya itu ada di Rusia, tepatnya di Belarusia. Jadi nggak ada di negeri yang lain. Jadi ketergantungan kita dunia terhadap Rusia untuk masalah pupuk sangat besar, sangat ya vital ya. Itu. Jadi embargo terhadap Rusia tidak jalan. Ternyata mereka sudah perhitungkan jauh-jauh hari bahwa mereka siap memang untuk perang melawan NATO atau Uni Eropa sekalipun, di persenjataan maupun di perdagangannya. Ya, ini yang di luar perkiraan ya. Hebat. Namun kalau untuk misi perdagangan sepertinya sih nggak berhasil. Kenapa? Karena begitu Pak Jokowi berangkat take off dari Rusia ke Uni Emirates, itu Rusia kembali membombardir Ukraina. Waduh. Jadi memang pada saat Pak Jokowi ada di Ukraina maupun di Rusia,
Rusia serangan dikendorkan, bahkan pasukan ditarik ke belakang Pulau Ular ya. Namun setelah Pak Jokowi take off dari Rusia dan sudah di luar area wilayah udaranya Rusia menuju Uni Emirates untuk ketemu Pangeran UAE Mohammed bin Zayed, kembali Rusia merudal dengan masif ke Ukraina. Jadi misi perdamaiannya untuk gencatan senjata hasilnya nol ya. Walaupun untuk krisis pangan terutama ada poin lah. Kalau krisis energi kayaknya belum. Seperti itu bro, sis. Ya at least Pak Jokowi sudah menyampaikan undangan kepada Zelensky maupun Pak Putin untuk datang ke KTT G20 yang akan dilaksanakan di bulan November di Bali. Wih, November itu ada perhelatan sepak bola, kejuaraan sepak bola dunia ya, World Cup di Qatar. Wah, tanggal 17 November sampai 18 Desember. Wah, seru. Itu event dunia yang sangat dinanti-nanti, perhelatan kejuaraan sepak bola dunia di Qatar. Indonesia kapan nih bisa ikut Piala Dunia atau minimal jadi penyelenggara Piala Dunia supaya dapat wild card, wild card, supaya timnasnya bisa ikut kompetisi dari jalur sebagai tuan rumah. Kalau nggak lewat jalur itu, lewat jalur babak penyisihan dan seterusnya, berat. Gitu guys. Kita mau ngobrolin apa lagi nih? Trendingnya berita belakangan ini ya itulah ya. Oke. Ngomongin Rusia Ukraina sudah, sepak bola G20. Mungkin kita cari topik lain ya, next video. Oke guys, tanggal 1 Juli sekarang 2022, jatuh di hari Jumat. Sebentar lagi tanggal 9 atau 10 Juli ini kita melaksanakan Idul Adha, hari raya haji. Nah, gua juga sudah haji, jadi ini hari rayanya gua nih, hari raya kurban. Ayo kita kurban. Paling cocok itu kurban itu domba ya, daripada sapi. Sapi itu hewan suci buat umat Hindu. Jadi kita kurbannya kibas saja, domba, kambing, embek. Idul Adha. Ya, ingat zaman pergi haji, luar biasa memang ibadah haji itu. Kalian kalau mau berangkat itu mumpung masih muda, berangkat, karena itu ibadah fisik ya. Benar-benar butuh kekuatan fisik, terutama bermalam di Musdalifah,
melontar jumrah, wukuf di Arafah. Nah, itu yang berat-berat tuh. Kemudian umroh dari mikat-mikat perbatasan kota yang jauh, itu berat ya. Waduh, kita masuk underpass nih, gelap nih. Nah gitu dah, tenang lagi. Itu ibadah fisik ya, benar-benar. Kalau tawaf sih nggak berat, syai yang berat, karena itu 402 meter sekali lintas dan 7 kali pulang balik, berarti 400 kali 7. Wow, banyak juga ya. Aduh, jalanan macet. Jadi kalau teman-teman sudah punya rezeki dan kemampuan, berhajilah selagi masih sehat dan muda ya. Kalau udah tua, wah berat. Teman-temanku waktu pergi haji dulu yang udah tua-tua, banyak yang nggak bisa menyelesaikan prosesi ibadah haji dengan sempurna karena keterbatasan stamina dan kesehatan. Oh, nanti ya, kapan-kapan kita bikin video tentang ibadah haji ya, khusus deh. Oke guys, segitu dulu video pagi ini. See you next video. Bye. Good morning.